Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Nabi tentang marah, la taghdab walakal jannah. Itu bukan hanya surga aslinya, tetapi itu untuk meraih surga dunia. Apa surga dunia itu? Bahagiaan kita di dunia. Itu surga dunia. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan itu? Salah satunya dengan cara la taghdab walakal jannah. Kalau orang marah, orang yang sering marah itu, maka efek yang cepat yang dirasakan mereka itu adalah sakit, penyakit. Marah dengan emosi yang dilimpahkan itu bisa menyebabkan darah tinggi dan Anda akan sakit darah tinggi. Marah akibat dipendam itu akan membuat sakit juga di bagian dalam. Kalau terlalu kuat bisa juga darah tinggi. Kalau ditahan terus bisa pecah pembuluh darah ke otak. Kalau lama-lama makin banyak sakit. Jadi kawan, saya punya pengalaman beberapa orang yang kena penyakit stroke. Saya investigasi, saya tanya, saya dekati, saya tanya pelan-pelan. Persamaan mereka ada di ketika mereka marah, mereka menahan, sabar, tanggung jawab kepada istrinya. Jadi marah kepada istrinya, kemudian bisa jadi dilepaskan, diluapkan kemarahan, atau dengan ditahan, bersabar, akhirnya stroke. Saya tanya sudah berapa tahun? Sejak nikah, anaknya sudah kuliahan 20 tahunan. Berarti 20 tahun dia menahan marah kepada istrinya. Sabar. Sabar itu karena marah. Menahan marah itu sabar. Tetapi yang tidak dibolehkan dalam hadis itu la taghdab, jangan marah. Waduh, bingung kita bagaimana supaya tidak marah, jangan marah. Sahabat, jangan marah itu memang tidak marah. Di detik pertama kita mendapat masalah, kita tidak marah. Itu yang la taghdab. Bukan marah, kemudian kita bersabar. Kalau bersabar berarti sudah marah. Kalau cuek, ada lagi yang cerita aja. Kalau cuek gimana? Kalau cuek itu sudah marah juga. Kemudian menghentikan, memendam semua kemarahan itu dengan cara dilampiaskan dengan cuek. Jadi bagaimana la taghdab? Jangan marah. Kita harus punya mindset kalau semua orang di dunia ini tidak punya kuasa, yang punya kuasa itu Allah. Jadi kalau ada sesuatu ya jangan marah. Jangan marah, cuma jangan marah. Ya kita harus punya mindset, semua orang berbeda-beda. Semua orang punya latar belakang sendiri, semua orang punya kepribadian sendiri. Dan kita hadapi mereka dengan memasrahkan semuanya kepada Allah. Jadi tidak marah. Kenapa kita marah? Karena kita ada harapan besar yang kita inginkan. Karena ada harapan terlalu besar yang kita inginkan. Dan harapan itu kemudian kita ingin jaga, ingin kita capai. Ingin kita perjuangkan dengan keras. Sehingga apa saja yang menghalangi kita, menyebabkan kita marah. Nah, kawan saya pernah memberikan solusi. Gimana caranya?
turunkan harapan kita, turunkan keinginan pribadi kita, turunkan level harapan, turunkan level keinginan pribadi, sehingga kemudian kita bisa nerimo dengan apa yang kita hadapi. Nah, nerimo takdir Allah, nerima qadar. Kawan, tetapi manusia ada yang punya sifat dasar. Sifat dasarnya itu, ada yang sifat dasarnya pemarah, ada yang memang sifat dasarnya tidak pemarah. Biasanya orang yang kalau begini bibirnya ini pemarah nih. Tapi yang suka senyum ke atas sedikit ini bibirnya itu tidak pemarah, suka senyum, lepas, ininya enggak keriput. Ini keriput, rambut putih, itu calon presiden. Yang kita inginkan adalah bagaimana tidak marah. Ketika kita punya sifat dasar pemarah, atau mungkin keturunan, atau mungkin tensinya memang sudah tinggi, atau memang kita biasanya marah, ketika kita ingin berhenti marah, caranya satu. Kalau yang saya sarankan ya, caranya satu, zikrullah, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Ingatkan juga bahwa kita tidak mau marah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan aku untuk tidak pemarah. Zikrullah itu apa? Senantiasa mengucapkan nama Allah. Di otak kita juga selalu berpikir Allah. Tapi di lisan kita senantiasa mengucapkan nama Allah, atau istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, dan tidak putus-putus. Lisan kita tidak putus dengan istighfar, dengan tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau subhanallah, yang paling ringan tapi pahalanya besar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kurang mungkin kita lupa ya, nanti pas sudah zikir pas ingat zikir, pas nanti lupa hilang lagi. Kurang kita untuk mengingatnya itu. Kita minta kepada Allah senantiasa mengingat Allah, minta kepada Allah, karena Allah yang menetapkan takdir kita. Sudah gitu pasang rangsangan tambahan, mungkin bawa tasbih itu seperti apa ya, tasbih lah, semua juga sudah tahu tasbih seperti apa. Itu saja, pegangkan di dalam dada kita, senantiasa kita ucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahalazim, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hauqalah juga bisa, Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca ayat kursi terus menerus juga bisa, Allahu la ilaha. Baca Al-Fatihah juga bisa. Semuanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu supaya kita bisa masuk surga Allah nanti setelah yaumul mahsyar. Dan sekarang kita ini bisa merasakan surganya dunia, kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.